Cuman beda pangkat, yang satu rahmat, satu azab. Ya, ditemani malaikat rahmat, mesti seneng. Lah kok diseret malaikat azab, wah ini bahaya ini, gawat ini, terancam dia mendapat siksa yang luar biasa. Berkesempatan ngobrol. Yang diseret malaikat azab ini ternyata dia punya warisan 3.000 triliun. Mantap atau enggak mantap itu? Mantap. Ahli warisnya terima 3.000 triliun. Mantap atau enggak mantap? Mantap. Sementara yang dihantarkan malaikat rahmat, belas enggak punya warisan, bakal ninggal utang. Pertanyaan saya, dialog nih dua orang ini. Nanyalah yang tadi diantarkan malaikat rahmat. Loh, kamu kan orang yang terkaya di pulau ini itu ya. Iya betul. Gimana dengan kekayaanmu? Enggak boleh dibawa. Wajib ditinggal. Nah terus nasibmu bagaimana? Ya menurut laporan malaikat azab saya yang mau diadab. Tadi sudah ada uji coba azab, itu sudah kuat itu. Baru uji coba sebentar saja saya udah tulung-tulung. Ini katanya mau dibawa ke tempat penyiksaan yang sesungguhnya. Oh gitu, iya. Lah gimana kalau misalnya, misalnya kamu dikembalikan ke dunia. Dengan syarat kamu jadi melarat sak pole, tapi kamu punya 2 kalimat syahadat, jadi muslim. Bagaimana? Oh ya gelem, mau saya. Ya saya mau sekali. Lah bertanya pula ini yang dibawa malaikat azab. Lah kamu gimana? Kalau kamu dikembalikan ke dunia, kamu jadi orang yang gak iman sama Allah Ta'ala, tapi kamu dapat duit 7.000 triliun. Kamu mau atau tidak? Ya mau. Oh, nyatanya yang gak punya iman nasibnya seperti kamu kok. Yang punya iman walaupun melarat seperti saya, sekarang kami jadi raja di akhirat. Pertanyaan saya, berarti awakmu sugih apa melarat? Sugih apa melarat? Kaya atau miskin? Kaya atau miskin? Lah kok gitu bar salat dongane Allahumma mumet. Habis sholat kok masih laporannya keluh kesah. Ya Allah, hidup macam apa yang aku jalani? Ini kira-kira termasuk buat malaikat kaget atau enggak kaget malaikatnya? Loh kamu tuh dalam nikmat kok bilang hidup macam apa yang aku jalani? Itu yang pertama. Jadi kita ini dalam guyuran nikmat yang luar biasa. Tapi kok gak iso ngerasakno tuh, gak bisa merasakan. Ini harus kita bereskan hati kita nih. Ada yang salah dengan hati kita. Dari situ kita paham punya duit itu enggak penting walaupun kita butuh. Tapi punya iman itu sangat penting. Maka jangan pernah bandingkan iman sama duit, jangan pernah. Enggak level. Ya enggak level. Makanya orang-orang yang beriman tuh enggak pernah gentar menghadapi orang yang punya kekuasaan dan kekayaan model apapun. PNKB rapaten. Tapi orang ngomong ngono. Itu sikap hati. Maksudnya kalau orang kaya semakin kaya, orang sukses semakin sukses, dia terus dalam kemiskinan tapi punya iman, dia tuh santai saja. Oh, itu Allah yang ngatur, memang jatahnya begitu. Aku seneng jadi muslim, ini nikmat. Paling hidup berapa tahun, setelah itu meninggal dunia kan dia swarga. Gitu aja kok repot. Paham enggak ini? Paham enggak? Mas, saya mau nanya boleh mas? Contoh kecil boleh ya? Ya, yang jomblo, yang udah nikah nyimak saja. Yang jomblo. Kebetulan di kampungmu ada kembang desa. Namanya Fulanah, ojo mbok goleki ya. Fulanah itu artinya polanah gitu kan ya. Seorang wanita, namanya Fulanah, kembang desa. Wayu Pol. Jadi Wayu Pol. Sugih Pol. Kayanya luar biasa. Cantik, kaya, solihahnya luar biasa. Terus bapaknya ngomong, kamu akan saya nikahkan dengan dia. Saya nikahkan dengan dia.
Syaratnya kamu puasa selama 1 tahun kecuali di hari yang diharamkan. Saya mau nanya, kira-kira berjuang atau enggak berjuang? Sing jomblo, serabi kok mikir ngawur loh ya. Yang jomblo nih loh, sugih pol, kaya luar biasa, cantiknya luar biasa, solihanya luar biasa. Tantangannya cuman puasa 1 tahun kecuali di hari yang diharamkan untuk puasa. Siap ngelakoni atau enggak ngelakoni? Masya Allah, biantur siap. Padahal kalau puasa itu kan yang ngempet makan, ngempet minum, betul? Buat dia, 1 tahun sebentar. 1 tahun itu sebentar. Mengingat hasil yang luar biasa. Setelah itu kan pensiun selama-lamanya. Rekoso didik gak masalah. Rekoso didik gak masalah. Kebebasan makan dan minum terenggut hanya dari jam 5 subuh misalnya ya. Jam 5 sampai jam 6 sore. Cuman berapa jam itu? Ya cuman berapa jam? 13 jam gak makan, gak minum, gak jadi masalah. Berarti hanya tidak makan dan tidak minum selama setengah tahun. Setelah itu sugih pol. Masya Allah. Sanggup ngelakoni? Sanggup. Pertanyaan saya, melarat pol. Tak balik saiki. Bukan perempuan tadi, maksudnya dirimu melarat pol. Dikasih 2 kalimat syahadat, jadi muslim, melarat pol. Sabar 60 tahun, mati tak lebokno swarga sak karepmu. Gimana? Siap terima tantangan enggak? Pilih mana? Kayak sugih pol tapi gak duwe syahadat, mati neraka. Atau kamu punya 2 kalimat syahadat, melarat pol, mati swarga. Yo nyantai, yo 2 kalimat syahadat. Ya 2 kalimat syahadat, melarat gak jadi masalah. Melarat itu kan cuman fata morgana. Mesti saya minta penjelasan nih, model-model gak jelas ini. Loh betul kan model gak jelas minta penjelasan. Kalau yang udah jelas kan gak minta penjelasan. Kenapa saya bilang melarat itu fata morgana? Ilusi. Melarat itu ilusi. Hanya orang-orang yang merasa melarat yang melarat. Hanya orang-orang yang merasa miskin yang miskin. Betul ya? Kalau enggak merasa miskin kan tetap kaya. Contohnya orang gila. Orang gila itu enggak pernah merasa miskin. Panganan apa dipangan. Betul kan ya? Omahe sapa dileboni kok. Wong edan kok. Omahku. Betul kan ya? Nyantai. Permainan pikiran. Saya kasih contoh yang sering saya contohkan dan antum udah entah ratusan kali dengar kisah ini. Nelayan tidur di sampan di tepi pantai siang hari. Di sampingnya ada kapal pesiar yang sangat besar dan megah. Di atasnya ada saudagar kaya raya. Lihat kok ada nelayan siang hari tidur di sampan yang kecil, yang dayung itu. Maka turunlah ini yang punya kapal pesiar tadi, kemudian nyamperin dan dibangunkan. Mas bangun mas. Loh kenapa Pak? Kamu tuh masih muda, sayang kalau jam segini itu tidur. Buat melaut, kerja yang giat. Nah nanti kalau kamu giat dapat ikan banyak. Kalau dapat ikan banyak kamu nggak capek lagi dayung, bisa beli motor bootnya itu. Ya mesinnya bisa beli. Kalau udah punya mesin kamu bisa melaut lebih jauh lagi. Dan tidak capek, nanti ikannya lebih bagus dan lebih banyak, hasilnya lebih hebat. Nanti kamu ganti dari sampan, kamu punya speedboat, ya, kapal yang lebih cakep. Nanti kapalmu akan semakin besar. Kalau udah kamu punya kapal pesiar seperti saya. Lah kalau udah punya kapal pesiar seperti saya, kamu tidur tuh nyaman, model apapun, asyik di atas kapal pesiar. Katanya anak muda tadi, sudah Pak? Sudah. Aduh Pak, Bapak ini kesian sekali ya. Loh, kenapa? Mau tidur aja nunggu bertahun-tahun. Mau tidur aja kok nunggu sukses. Saya udah sukses Pak. Ya, nggak perlu seperti yang Pak pikirkan. Saya mau tidur tinggal gedak turu sugih aku ngenteni awak mulak melarat sik. Sano.
Saya mau nanya, di antara dua orang ini mana yang kaya, mana yang miskin? Ketika dalam pikirannya ini nikmat, ini cukup, sugih, kaya. Tapi ketika dalam pikirannya ini kurang, ini kurang, ini kurang, miskin nih orang itu. Jadi kalau kamu pengen jadi orang kaya, rubah dulu mindsetmu, pikiranmu rubahan, sugih aku. Orang dulu kan begitu, nyantai, mangan ramangan, sementing kumpul, sugih. Saya kira mbak diwali, ya kumpul rakumpul, sementing mangan. Sehingga sibuk cari makan, gak sempat kumpul dan gak bisa makan. Ironisnya orang zaman sekarang katanya pergi mau cari nafkah, cari harta buat makan. Tapi gara-gara kerja gak sempat makan. Ironisnya orang zaman sekarang pergi kerja katanya mau cari nafkah untuk bahagiakan keluarga. Tapi gara-gara cari nafkah gak pernah sempat kumpul bahagia dengan keluarga. Sing waras sing ndi? Ini unik tapi memang itulah fakta yang terjadi. Paham sampai di sini? Jadi kalau kita punya dua kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, la ilaha illallah muhammadur rasulullah SAW, kita orang yang paling kaya di jagat raya. Cuman sabar hidup sebentar, urip ki sedilu dan enggak harus 60 tahun, mungkin kamu tuh 40 tahun ya udah berangkat pindah swarga kok. Jadi pilih mana, 40 tahun atau 60 tahun? Loh ya toh ya. Ya memang kan enggak bisa milih ya. Kecuali kalau nanti amalnya banyak ya niatnya panjang umur, biar amalnya banyak. Tapi kalau susah amal banyak, ya minta aja kalau hidup itu lebih baik buatku, hidupkan aku ya Rob. Kalau mati itu lebih baik untuk dunia dan akhiratku, matikan aku. Itu kan bahasanya orang yang memang pede, pengen hidupnya itu untuk akhirat. Cuman saya enggak baca doa itu saya, belum baca. Saya masih, ya Allah panjangkan usiaku dalam segala kebaikan, kenikmatan, ketaatan, keridhaan gitu loh ya. Masih begitu, itu doa buat level yang next level, orang-orang yang pangkatnya luar biasa. Kita masih yang biasa saja. Boleh dilanjut? Itu kan doa yang diajarkan Nabi SAW untuk orang-orang yang memang sudah paham itu. Dirinya dalam fitnah, dirinya dalam hal yang tidak nyaman untuk hidup.